Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Desa, pimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, pertama-tama Ibu akan absen dulu ya. Ya, Bu. Nimade Citrawati, Hadir Bu. Desa Made Widya. Hadir, Bu. Baik, semuanya hadir. Hari ini kita akan mempelajari tema 7, yaitu kepemimpinan. Silahkan kalian membuka buku tema kalian dan bahan ajar yang telah Ibu berikan kemarin. Ibu harap kalian semua mengikuti pelajarannya dengan baik sehingga kalian dapat mengerti apa materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Ya, Ya, Bu. Bu. Baik, langsung saja. Kalian bukalah buku tema kalian dan buku bahan ajar yang telah Ibu bagikan. Sudah, Bu Guru. Sudah Bu. Pelajaran yang pertama yaitu kita akan pelajari bahasa Indonesia, yaitu mengenai pidato. Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu pidato. Baik, di sini pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak untuk menyatakan selamat, menyambut kedatangan tamu, memperingati hari-hari besar tertentu dan berbagai bentuk kegiatan lainnya. Adapun struktur dari pidato yaitu ada pembuka, yaitu merupakan bagian pembukaan pidato memuat salam pembuka, ucapan, penghormatan, dan ucapan syukur. Lalu ada bagian isi, yaitu pidato memuat materi yang akan dijelaskan secara rinci dari pembicaraan yang disampaikan ke hadirin atau pemirsa di depannya. Lalu yang terakhir yaitu penutup, merupakan simpulan dan harapan atas apa yang disampaikan oleh si pembaca pidato. Itu saja. Apakah kalian mengerti? Mengerti Bu. Selanjutnya, di buku tema kalian atau di buku bahan ajar yang telah Ibu bagikan, di sana ada terdapat teks pidato. Kalian dapat membaca teks pidato itu terlebih dahulu, lalu kalian mengerjakan soal yang ada di bawah teks tersebut. Pada soal tersebut, kalian disuruh untuk mengerjakan atau menentukan struktur dari pidato yang ada pada buku tersebut. Kalian menentukan yang mana itu pembukanya, isi, dan yang mana penutupnya. Kalian dapat menuliskan pada LKPD yang Ibu bagikan pada kotak-kotak yang telah Ibu tersediakan. Apakah kalian mengerti? Mengerti Bu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu Guru. Baik, silakan dikerjakan. Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sekarang kalian simpan tugas tadi, nanti akan dikumpulkan di akhir pembelajaran ya. Ya Bu. Selanjutnya, kalian sudah mengetahui struktur dari pidato tersebut. Nah, sekarang Ibu memiliki tugas untuk kalian, yaitu kalian membuat pidato sendiri dengan tema bebas. Baik Bu. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Sekarang, siapa yang mau maju membacakan pidatonya? Saya. Citra, silakan. Baik Bu. Hai Citra, silakan mulai dibaca pidatonya. Baik Bu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi.
Perkenalkan, nama saya Nimadi Citrawati. Saya akan membacakan pidato yang saya buat. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga bisa berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Teman-teman yang saya hormati, pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan tentang menjaga kebersihan. Marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Teman-teman sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh orang-orang, maka kita pun akan mendapat manfaatnya. Oleh karenanya, mari kita sama-sama menjaga kebersihan agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Dengan menjaga kebersihan, diharapkan kita bisa mandiri dan terbiasa mengatasi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan. Seperti kita ketahui, di masa sekarang masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan kebersihan lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Teman-teman yang berbahagia, demikian pidato singkat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat dan dapat dilaksanakan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Ya, bagus deh Citra. Ayo anak-anak berikan Citra tepuk tangan. Silakan duduk kembali Citra. Pidatonya boleh dibawa ke sini. Terima kasih. Nah, tadi kalian sudah selesai mengerjakan pidato kalian dan salah satu teman kalian sudah berani untuk membacakan pidato yang ia buat. Sekarang kita memasuki pelajaran PPKN, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila. Di sini Ibu memiliki gambar atau lambang-lambang dari sila Pancasila. Sebentar ya, Ibu tempelkan. Baik, Bu. Nah, di sini Ibu telah memiliki lambang-lambang dari sila Pancasila. Yang pertama di sini ada lambang bintang, yaitu lambang dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ini ada lambang rantai, merupakan lambang dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu lambang yang ketiga yaitu lambang pohon beringin, merupakan lambang dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Lalu lambang banteng di sini merupakan lambang dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu gambar padi dan kapas, merupakan lambang dari sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik anak-anak, dari masing-masing sila Pancasila ini memiliki nilainya masing-masing. Yang pertama yaitu ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Di sini nilai sila ketuhanan yang Maha Esa ini yaitu contohnya seperti
kalian beribadah di rumah atau beribadah di pura, di masjid, dan di tempat ibadah lainnya. Lalu nilai sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya seperti kalian membantu orang tua di rumah, membantu orang yang sedang kesusahan, dan lain sebagainya. Lalu nilai sila Pancasila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Contohnya seperti kalian bermain dengan teman-teman kalian tanpa membedakan satu sama lain. Lalu ada nilai sila keempat yaitu sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini contohnya yaitu kalian seperti mengikuti musyawarah kelas, yaitu memilih ketua kelas dan lain sebagainya. Dan nilai sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya yaitu seperti kalian berlaku adil terhadap saudara kalian, membagi makanan kalian bersama saudara kalian atau teman-teman kalian secara rata. Itu dia tadi contoh-contoh nilai dari masing-masing sila Pancasila. Nah, sekarang kalian silakan membuka buku tema kalian pada pembelajaran PPKN. Di sana terdapat teks pidato yang tadi, teks pidato yang pertama pada pembelajaran bahasa Indonesia tadi. Sekarang kalian bersama dengan teman sebangku kalian diskusikan pertanyaan yang ada pada LKPD yang telah Ibu berikan. Di sana kalian diperintahkan untuk menentukan nilai-nilai sila Pancasila yang ada pada teks pidato tadi. Tuliskan hasilnya pada kertas kalian. Lalu nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama teman sebangku kalian. Apakah kalian sudah mengerti? Ibu, Ada yang ingin ditanyakan? tidak ada Bu. Baik, silakan dikerjakan. Bu Guru, apakah seperti ini? Ya, sebentar Ibu akan ke sana. Ya, bagus sekali Desa, seperti ini. Dilanjutkan ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah Bu. Nah, sekarang kelompok mana yang ingin menunjukkan hasil diskusinya terlebih dahulu? Ayo Bu. Ya, coba kelompoknya Desa dengan Citra, silahkan maju. Ayo Desa, Citra, bacain hasil kerja kelompoknya ya. Baik Bu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan membacakan hasil kerja kelompok kita berdua tentang nilai Pancasila yang terdapat pada teks pidato. Nisa, ayo dibaca. Nilai sila Pancasila kedua yang ada pada teks yaitu nilai sila kedua, koperasi karyawan didirikan untuk kesejahteraan bersama. Semua mendapatkan kesempatan yang sama. Nilai sila ketiga, anggota koperasi melakukan pekerjaan mereka dan membantu orang lain tanpa membeda-bedakan. Nilai sila keempat, semua keputusan diambil secara musyawarah. Nilai sila kelima, keuntungan koperasi dibagi secara merata. Sudah. Itu saja yang kita dapatkan dari teks pidato yang tadi. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Ya, bagus sekali Desa, Citra. Ya, anak-anak berikan tepuk tangan kepada Desa dan Citra. Analisis atau identifikasi kalian tentang nilai-nilai Pancasila yang ada pada buku sudah bagus sekali.
Sekarang Ibu lihat bukunya ya. Silahkan duduk kembali. Terima kasih atas keberaniannya. Nah, anak-anak, itulah tadi beberapa contoh nilai sila Pancasila yang ada pada teks dan juga telah tadi Ibu jelaskan mengenai nilai-nilai sila Pancasila yang ada pada gambar ini ya. Dari masing-masing sila tadi Ibu sudah jelaskan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang terakhir, yaitu pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Silakan kalian baca buku kalian, yaitu buku bahan ajar yang telah Ibu bagikan kemarin pada bagian pelajaran ilmu pengetahuan sosial di halaman 7. Silakan dibuka. Baik anak-anak, sekarang kalian lihat teksnya dan Ibu akan bacakan teks tersebut. Kalian dengarkan dengan baik ya. Iya, Bu. Sekalian juga kalian boleh membaca teksnya di dalam hati dan dengarkan apakah bacaan Ibu ya. Iya. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat kawasan atau region. Tepatnya di kawasan Asia Tenggara. Berdirinya organisasi ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations sebelumnya diawali dengan adanya pertemuan 5 menteri luar negeri dari negara-negara Asia Tenggara pada 5-8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. Di akhir pertemuannya, tepatnya pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, 5 wakil negara atau pemerintah negara-negara Asia Tenggara, yaitu Menteri Luar Negeri Indonesia, yaitu Adam Malik, Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Nasional Malaysia, yaitu Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Filipina, yaitu Narciso Ramos, Menteri Luar Negeri Singapura, yaitu S. Raja Ratman, dan Menteri Luar Negeri Thailand, yaitu Thanat Khoman. Mereka menindaklanjuti deklarasi bersama dengan melakukan pertemuan dan penandatanganan deklarasi ASEAN, The Asian Declaration, atau yang dikenal dengan Deklarasi Bangkok atau Bangkok Declaration. Tujuan berdirinya ASEAN ini, yaitu Deklarasi Bangkok memuat tujuan berdirinya ASEAN sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan Asia Tenggara. Lalu, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, bekerja sama untuk mendirikan industri dan memperluas perdagangan internasional. Yang keempat, meningkatkan kerjasama untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial budaya, pendidikan, teknik ilmiah, dan administrasi negara. Yang kelima yaitu memelihara kerjasama dengan organisasi regional dan organisasi internasional. Adapun peran Indonesia dalam kerjasama di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Kerjasama sektor pendidikan di ASEAN dilakukan oleh Komite ASEAN untuk Pendidikan atau ASEAN Committee of Education. Komite ini memfokuskan pada upaya mensinkronisasi standar ijazah, memperkuat dan meningkatkan keterampilan dan ilmu pengetahuan pemuda ASEAN. Untuk mendukung pencapaian tersebut, negara-negara ASEAN melakukan kerjasama sebagai berikut. Yang pertama, mendorong hubungan kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan di berbagai tingkat pendidikan. Yang kedua, mendorong organisasi dan sekolah di tiap-tiap negara mencari mitra kerjasama di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga,
mengikuti pertukaran pelajar dan mahasiswa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, mengadakan lokakarya atau mengundang dosen untuk memberikan kuliah di universitas negara lain. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama di bidang akademis dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kerjasama ini juga mengarah pada riset dan penelitian. Bahkan, Indonesia memberi kesempatan bagi pelajar ASEAN untuk mengenal kekayaan alam dan budaya Indonesia. Sebaliknya, negara ASEAN lain menerima pelajar dan peneliti Indonesia untuk menjalin kerjasama di bidang akademis. Selain itu, ada beberapa bentuk kerjasama lainnya Indonesia dengan negara-negara di ASEAN, yaitu sebagai berikut. Adanya penawaran beasiswa pendidikan. Contoh kerjasama di bidang pendidikan yang pertama, di sini ada beasiswa seperti beasiswa kedokteran, beasiswa bahasa, dan seni bagi siswa-siswa yang terpilih yang berasal dari negara-negara berkembang ASEAN. Lalu yang kedua, ASEAN Council of Teachers atau ACT. ACT adalah suatu konferensi yang dilakukan oleh guru-guru dari berbagai negara-negara ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah forum diskusi ini pada tahun 2015. Dengan adanya ACT, para guru diharapkan dapat berdiskusi dan berbagi gagasan untuk mengembangkan kemampuan mendidik dan mengajar di era globalisasi. Lalu yang ketiga, mengadakan Olimpiade. Olimpiade diselenggarakan secara berkala oleh regional Asia Tenggara di bidang pendidikan. Olimpiade ini ditunjukkan untuk negara-negara yang tergabung dalam anggota ASEAN. Dan yang terakhir, ASEAN Japan Scholarship Fund merupakan fasilitas beasiswa yang ditunjukkan untuk negara-negara ASEAN yang belajar di berbagai perguruan tinggi ASEAN dan juga Jepang. Nah, itulah tadi beberapa peran Indonesia di bidang pendidikan dalam lingkup ASEAN. Ada banyak sekali bentuk-bentuk kerjasama Indonesia di bidang pendidikan antara negara-negara ASEAN. Maka, kita sebagai anak bangsa Indonesia harus memanfaatkan hal tersebut dengan mengikuti program-program yang telah disediakan untuk memajukan pendidikan bangsa. Nah, di sekolah kita terkadang sudah mengadakan Olimpiade Sains atau Olimpiade Matematika berbasis SD di tingkat kabupaten atau kota. Kalian dapat mengikuti itu. Kalian mengerti? Mengerti, Bu. Nah, setelah kalian membaca tadi dan mendengarkan Ibu membaca teks tentang peran Indonesia dalam pendidikan di antar negara ASEAN, sekarang kalian coba kerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada buku tema itu. Tuliskan jawabannya pada buku kalian, dan jika telah selesai, kumpulkan di depan ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Kalau sudah, silakan kumpulkan bukunya di depan ya. Iya, Bu. Terima kasih. Nah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah ada di penghujung pertemuan hari ini. Tadi kalian sudah mendengarkan penjelasan Ibu dan juga berdiskusi dan menjawab pertanyaan yang ada pada buku dan LKPD yang telah Ibu berikan. Apakah kalian ada pertanyaan? Tidak ada, Ada, Bu. Bu. Baik, kalau begitu Ibu sudah anggap kalian sudah mengerti semuanya. Jika kalian ada yang merasa bingung, kalian bisa hubungi Ibu lewat WhatsApp di grup kalian ya. Iya, Bu. Nah, karena kalian sudah mengerti semua materi yang Ibu telah jelaskan dan kalian mengerti tentang tugas-tugas yang Ibu berikan, sekarang siapa yang ingin pulang?
Saya, Bu. Saya. Oke, sebelumnya Ibu akan menginformasikan di sana ada terdapat soal-soal atau untuk dijadikan PR. Kalian bisa mengerjakan soal-soal tersebut untuk menambah pemahaman kalian. Jika ada yang dibingungkan, kalian bisa menanyakan Ibu melewati WhatsApp grup ya. Baik, Bu. Nah, sekarang kalian duduk yang rapi dulu ya. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita dan kalian selamat dalam perjalanan pulang. Ayo, siapa yang ingin memimpin doanya? Saya, Bu. Desa, silakan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih untuk waktunya hari ini. Pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya ya. Ya, Bu. Oke, sekarang siapa yang duduknya paling rapi itu yang akan pulang duluan. Duduk yang rapi. Desa, silakan pulang. Nah, Citra silakan. Baik, Bu. Hati-hati dalam perjalanan pulang ya.